Sholat itu terbagi kepada berapa? Tiga. Sholat lugat, lugawi syar'i, kemudian istilah syar'i. Lalu di dalam sholat ada yang harus kita perhatikan: syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat diterima sholat, rukun sholat, sunat akan sholat, sunat hayat sholat, batal sholat, haram sholat, makruh sholat. Pelaksanaan sholat ada yang batilah, ada sholihah, ada yang makruh. Kemudian salah satu tadi dari syarat wajib sholat yaitu Islam, ya, mukallaf, lalu suci dari hadas. Di dalam sholat itu yang harus kita perhatikan ada yang disebut dengan rukun sholat, ya, ada yang disebut dengan syarat wajib sholat, ada yang disebut dengan syarat sah sholat, ada syarat diterima sholat, ya, ada apa tadi rukun udah, ada batalnya sholat, ada sunat abad sholat, ada sunat hayat sholat, ada makruh sholat, ada haram sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila qiyamah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warhamu ma'rafiin. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel deui dina tempat anu mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, dina raraga ngalaksanakeun dina sapalikna kewajiban urang sadaya nyaeta thalabul ilmi. Muga Allah maparinan ilmu nu manfaat ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Salat kali salam mugi Allah dilimpahkeun ka panutan alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka keluargina, para sahabatna, tabiat mugia sadaya yang dimatoge rahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sok sanas tadi parantos dikawitan urang sami ngaoskeun deui kalimah basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah maparina barokah ka urang sadayana, tegasna ziyadatul khair, tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sakumaha nu parantos pada kuninga, pada maklum bahwa pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang berkaitan tentang sholat. Yang berkaitan tentang sholat. Kita telah pada memahami, mengetahui, dan sudah biasa kita lakukan, terutama sholat yang 5 waktu. Karena itu adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Makanya tentulah sudah tidak asing lagi karena sudah biasa dilaksanakan. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini hanya sebatas mengingatkan, ya, hanya sebatas mengingatkan saja, karena semuanya sudah biasa melaksanakan, bahkan alhamdulillah
semoga kita dijadikan ahli sholat. Semoga kita dijadikan ahli sholat. Juga keluarga kita pun juga sama. Ya, sebagaimana di dalam doa Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu doa semoga kita dijadikan muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Dan juga bukan hanya kita, tapi keluarga kita, turunan kita, semoga dijadikan muqimas shalah, ahli yang menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan itu bukan berarti menganggap atau prasangka bahwa kita tidak suka atau kita tidak memahami. Ini hanya sebatas saling mewasiatkan dalam hak dan kebenaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa salat itu ada yang disebut dengan salat menurut lugat. Ada juga istilah salat menurut lugawi syar'i. Dan ada istilah salat menurut istilah syar'i. Jadi kaitan makna dari sholat itu atau pembagian dari sholat itu ada 3. 1 sholat menurut lugat bahasa, 2 menurut lugawi syar'i, 3 menurut istilah syar'i. Menurut lugat kadar-kadar berdoa. Bagaimana firman Allah, sholli alaihim, itu maknanya berdoalah engkau untuk mereka. Jadi disebut dengan sholat menurut lugat, kadar-kadar berdoa. Dan memang isi dari kandungan sholat antara lain adalah doa. Seperti bacaan di antara 2 sujud. Apa bacaannya? Di antara 2 sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu berarti doa semuanya. Ya. Nah, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wah, bagus mananya. Maka kita tidak perlu jauh-jauh minta doa. Baca aja itu di dalam sholat ya. Artinya apa? Rabbik firli, wahai Tuhanku ampunilah aku. Terus warhamni, sayangilah aku. Wa'fu anni, bisa mana sehatkanlah aku. Wa'fu biasa sehat walafiat. Ya, sehat walafiat. Terus Rabbik firli warhamni. Oh, balik ya. Rabbik firli, ampunilah apa? Aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutupilah segala kesalahan ya. Wajburni. Terus warfani, angkatlah derajat kami. Terus warzuqni, berilah aku rezeki. Terus tunjukkanlah aku. Terus wa'afini, sehatkanlah, sembuhkanlah. Wa'fu anni, ampunilah aku. Berarti awal mohon ampun, akhir mohon ampun, tengah-tengah kita meminta kesejahteraan, baik rezeki, kesehatan, hidayah, taufik dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi doa. Yang kedua lugawi syar'i. Lugawi syar'i itu lugat tapi menurut istilah syar'i. Syar'i itu ketentuan
dari Allah Subhanahu wa taala. Mun basa mah teteundeunnan ti pangeran gitulah. Nu ngajurung kang boga pikiran akal sehat salamet dicanaknya eta ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pokosna agama Islam. Nah, itu terbagi kepada 3. 1 rahmat, 2 istighfar, 3 apa? 1 rahmat, 2 istighfar, 3 doa. Itu menurut lugawi syar'i. Mana rahmat? Rahmat itu adalah dari Allah. Istighfar dari malaikat, doa dari kita umat Islam. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, di sana ada bahasa innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah dan para malaikat yusholluna, mereka semuanya baik Allah dan malaikat yusholluna. Nah, jadi itu terbagi 2. Dari Allah rahmat, dari malaikat istighfar. Dalam arti Allah merahmat, malaikat memohonkan ampun. Ya. Bagi siapa? Yusholluna 'alan nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Nah, kalau shollu di sana apa? Berdoalah. Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti di sana ada 3. Sholat dari Allah namanya rahmat, sholat dari malaikat namanya istighfar, sholat dari kita sebagai umat Islam doa. Nah, itu lugawi syar'i. Ya, lugawi syar'i. Sehingga dalam hadis siapa orang yang membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali, Allah memberi sholawat 10 kali. Demikian malaikat. Berarti siapa orang yang membaca sholawat atas Nabi 1 kali, Allah merahmat 10 kali bagi yang membaca sholawat. Malaikat memohonkan ampun 10 kali bagi orang yang membaca sholawat. Jadi berarti manfaatnya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita sendiri yang membaca sholawat. Ya, nah itu istilahnya apa tadi? Menurut lugawi syar'i. Ketiga, sholat menurut istilah syar'i. Nah, ini yang dimaksud rukun Islam nomor berapa? Sholat itu nomor berapa? 1 apa? Syahadat. 2 sholat. Maka sholat ada guyonan. Yo setelah sholat kan nomor 2. Iya nomor 2. 1 adalah syahadat, ya. Tapi bukan berarti mencemoohkan, bukan. Ya. Sholat nomor 2. 1 apa? Syahadat. Ya. Nah, sholat menurut istilah syar'i. Ya, menurut istilah syar'i. Sebagaimana rukun Islam nomor 2, 1 syahadat, 2 sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat menurut istilah apa? Syar'i. Nah, di sini disebutkan. Jadi apa? Sholat menurut istilah syar'i itu, ya, apa? Af'alun, ya, af'alun, beberapa perbuatan. Kemudian wa aqwalun, dan beberapa perkataan, ya. Muftatahatun, yang diawali bitakbir, dengan takbir. Wa muhtatamatun, dan yang diakhiri bitaslim, dengan membaca salam. Ya. Wa bisurutin mahsusah, dan dengan beberapa syarat yang ditentukan.
Nah itu sholat menurut apa? Istilah syar'i. Jadi berarti beberapa perbuatan, beberapa perkataan diawali dengan takbiratul ihram, yaitu apa? Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum. Dan dengan beberapa syarat yang ditentukan. Nah itu namanya apa? Sholat menurut istilah syar'i. Yang suka kita lakukan, yang wajib 5 kali, duhur, apa? Asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Nah, beberapa perbuatan, beberapa perkataan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan dengan syarat yang ditentukan. Oleh karena itu berarti tidak sewenang-wenang. Karena apa? Karena ada syarat. Ada syarat. Nah, mana perbuatannya? Contoh perbuatan apa saja di dalam sholat perbuatannya? Perbuatan di dalam sholat apa saja? Berdiri, terus ruku. Apalagi? Sebelum sujud? I'tidal. Terus sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Itu berarti apa? Af'al. Ya, berdiri. Apalagi? Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Itu adalah af'al, perbuatan. Kemudian aqwal. Aqwal apa-apanya? Perkataan. Mana? Takbiratul ihram. Terus yang wajib-wajib baca Fatihah. Terus yang wajib-wajib tahiyat akhir. Kemudian sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Kemudian salam. Nah, yang kedua hal tersebut disebut dengan bahasa istilah fikih rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli yang dibaca, rukun fi'li adalah perbuatan. Nah, di dalam sholat ada istilah rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli perbuatan, perkataan seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, apalagi tahiyat akhir, baca sholawat pada Nabi atas pada tahiyat akhir, kemudian membaca salam. Itu disebut dengan rukun qauli. Aqwalun. Terus af'alun, berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2, duduk antara sujud, tahiyat duduk, tahiyat akhir, itu termasuk dengan bahasa rukun apa namanya? Fi'li. Af'al, beberapa perbuatan. Nah, kemudian pakai syarat yang ditentukan, dalam arti berdirinya harus sesuai dengan aturan, rukunya harus sesuai dengan syaratnya, ya, sujudnya harus sesuai dengan apa? Syaratnya. Jadi semuanya harus memenuhi dengan apa? Syaratnya. Baru itu dikatakan apa? Sholat. Ya, baru dikatakan apa? Sholat. Maka di dalam sholat itu yang harus kita perhatikan, ada yang disebut dengan rukun sholat, ya, ada yang disebut dengan syarat wajib sholat, ada yang disebut dengan syarat sah sholat, ada syarat diterima sholat, ya. Ada apa tadi rukun udah, ada batalnya sholat, ada sunat abad sholat, ada sunat hayat sholat, ada makruh sholat, ada haram sholat. Seberapa? Ya? Diulangi. Syarat nahulah tuh ngerah tuh. Syarat wajib sholat, ya. Syarat sah sholat, syarat diterima sholat.
rukun sholat, sunat abad sholat, sunat hayat sholat, batal sholat, haram sholat, makruhna sholat. Jadi suara 9 ya. Dina sholat berarti. Nah, tentunya dari yang 9 ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tinggalkan. Mana yang harus kita lakukan? Syarat ya. Nah, syarat wajib itu datang sendiri. Syarat wajib seperti balik ya. Syarat wajib, syarat sah, syarat diterima harus dilakukan. Rukun harus dilakukan. Sunat abad harus dilakukan. Sunat hayat harus dilakukan. Batal sholat, batal sholat, hindari. Haram sholat, hindari. Makruh sholat, hindari. Jadi ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tinggalkan. Tapi tetap kita harus tahu. Aturan batal sholat mah tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu tahu. Untuk apa kita tahu? Kan tidak perlu dilakukan. Tidak berarti demikian. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menjauhi kalau kita tidak tahu? Betul nggak? Nah, bagaimana kita bisa menjauhi kalau kita tidak tahu? Karena kita tidak belajar, akhirnya kita lakukan, padahal itu tidak boleh. Ya, nah makanya tetap harus kita pelajari. Cuman bukan untuk dilakukan, tapi untuk ditinggalkan. Ya, nah jadi supaya sholat kita sesuai sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan hal yang tadi disebutkan, ya. Nah gitu. Jadi sabarata 9-nya 9. Non wae tah kira-kira non wae tah beureun kitu. Tapi datos apa tos biasa, tos biasa. Ya. Jadi 9 yang harus kita perhatikan. Kenapa kita demikian? Karena sholat itu ada yang dikatakan sholat yang sah, ada yang makbulah, ada yang batilah, atau batilah, sah, makbulah. Batilah berarti batal. Non batal tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Hari sah, tidak batal, tidak perlu kita ulangi, cuman nilainya tidak ada. Kalau makbulah mah sah, tidak perlu diulangi dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik mana ta? Makbulah. Ya, makbulah. Tapi kita rasanya jarang. Mohon doanya. Bapak lah ayeuna pada Jumaahan. Bapak pada Jumaahan sok rajin nyuwunkeun doa ka keluarga, ibuna, mama, aya naon apa pada Jumaahan. Doakeunnya mudah-mudahan salat Jumat apa sing makbulah. Aya nu kitu taranya. Tara. Salangsuna ya nujantan istri urang sok rajan tara apana aya naon mama rek salat doakeunnya salat mama sing makbulah sok tara aya di mana doa eta kira-kira anu aya pe doana muga jadi sing makbul aya di naon eta tah ibadah haji nya ibadah haji mah aya wali mantuna teh. Ratana kalau itu sapa? Ya. Mudah-mudahan mabrur gitu. Ya. Nah, berarti dalam arti bukan hanya
haji saja yang dikatakan makbul itu. Tapi semua amal ibadah ya ada kaitan dengan makbul. Ya, ada kaitan apa? Makbul. Nah, maka dalam pelaksanaan sholat itu ada yang disebut dengan batilah, apa nih? Sohehah, makbulah. Ya, sohehah, makbulah. Nah, yang makbulah itu yang memenuhi ketentuan yang tadi 9 itu. Ya. Contoh batilah. Contoh batilah sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun itu batilah. Atau syarat ada, rukun ada, yang membatalkan ya, yang membatalkan pun ada. Jadi segala ayat komplit. Eta kalau batilah. Contoh, tidak ada syarat. Tidak ada apa? Syarat. Salah satu syarat dari sholat adalah suci. Apa? Suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan kepada wudu. Dina hartos mun urang bade salat kudu wudu heula lamun batal. Ayeuna aya jami salat pek teu wudu heula. Cik sah teu salatna. Teu sah berarti batilah. Harus diulangi deui. Atanapi wudu eta jami wudu. Cuman dina wuduna teu sesuai. Kapan anggota wudu teh? Muka ya, 2 tangan beserta sikunya, kemudian sebagian rambut kepala, lalu kaki 2 ya beserta mata kakinya. Ayeuna ada seseorang wudu nate ngumah panangan teh sakieu. Naon sabab susah gitu. Susah. Nu ayeuna mah sakieu tah di kumahna teh. Sikuna mah teu naon? Teu kakumbah. Sah teu wuduna? Teu sah. Sah teu salatna? Naon sababna? Berarti teu aya syarat alias teu suci. Maka berarti kita harus memperhatikan dari awal wuduna. Ya. Atau ada yang membatalkan, ya, bukan tidak ada rukun, tidak ada apa? Rukun, tidak ada rukun. Contoh, rukun sholat itu apa? Sujud. Rukun sholat apa? Sujud. Siapa orang yang sholat berarti harus sujud. Lamun teu sujud, teu sah. Atau dia sujud, cuman sujudnya tidak memenuhi syarat, ya sama dengan tidak sujud. Anggota sujud teh sabaraha? 7. Nanti ya? Ta'ar, kening ya. Terus 2 telapak tangan, terus 2 dengkul, terus batin telapak jari kaki. 2, jadi sabaraha? 7. Nah, berarti sujud itu harus dengan 7 anggota. Seandainya sujudnya dengan 6 anggota, apakah sah sujudnya? Teu sah. Dengan tidak sah sujud berarti teu sah naon-naon salatna. Pan sok aya ai barudak mah sujudna teh panangan teh sabelah dikaluhurkeun. Ya? So, ai barudak mah. Iya. Barudak masuk aya sabelah dikaluhurkeun. Padahal gaduh panangan. Pek sujudna teh nu ieu mah ditekankeun dibanding kitu kok.
Berarti hilang hiji. Iya, hilang hiji. Iya. Telapak tangan itu kan apabila disatukan, nah ini hanya telapak. Berarti ini ujung tidak termasuk dengan telapak. Akhirnya sujud napek ya. Berarti kan tidak dengan telapak tangan. Ya. Nah, itu mah jarang terjadi lah. Kaki nih, kaki apa nih? Kaki, telapak kaki. Itu pun juga kan harus dengan batinnya. Punten. Nah, ini misalkan sujud. Nih. Nah, aya begitu kan sujudnya begitu. Nah, aya begitu tah. Sok aya nu kieu tah. Upami naon? Upami sujud. Nah, sujud. Ya. Ini tah hilang. Nah, berarti hilang satu berarti. Hilang satu. Seharusnya nah, dilipat. Ya, dilipat. Seandainya lurus berarti hilang satu. Nah, harus dilipat. Berarti kalau sana sujudnya sapertos kieu berarti hilang sabaraha? Satu, sedangkan tadi harus 7. Nah, berarti sujud tidak memenuhi apa? Syarat. Dengan tidak memenuhi syarat berarti sujudnya santep. Lamun sujudna teu sah. Nah, berarti hilang rukun. Ya, hilang rukun. Nah, makanya kita harus memperhatikan ya. Nah, itu berarti disebut dengan apa namanya? Batilah. Ya, batilah. Yang kedua apa? Sohehah. Kalau sohehah mah syarat sah sholat ada, rukun sholat ada, ya. Terus yang membatalkan tidak ada. Cuman ada kekurangan. Apa kekurangannya? Syarat diterimanya tidak ada. Mana contoh syarat diterima itu? Antara lain harus sah sholatnya, harus ikhlas, harus halal, khusyuk, tidak boleh ujub. Seandainya ada orang yang sholat nama sae leres memenuhi syarat jeung rukun, tapi dina hatena teu ikhlas henteu karena Allah. Naonana? Salatna henteu karena Allah, tapi karena yang lain. Nah, berarti itu namanya sohehah. Sohehah. Misalkan salat nanti sanes karena Allah, tapi karena seseorang, karena sesuatu, ya, berarti itu namanya sohehah. Teu aya ikhlasna. Ya, contohnya kumaha? Ya mah kapungkur keur ngaos gitu. Sok dibahasakeun ku guru. Salat pek teh aya calon mitoha coba. Terus salat tadi dikumahakeun? Da ngarahna teh. Ya, gitu. Karena ada seseorang, nah berarti kurang keikhlasan. Tapi kita tidak boleh suudon. Itu kan ada pada hati masing-masing. Ya, sama teu perlu kita istilahnya siamusan gitu. Ya. Nah, berarti yang intinya kita harus lillahi ta'ala. Ya, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya atau contoh kedua, salat nama saya, bacaan saya, tapi
sinyangna kengi ngagasap. Nah ngagasap teh. Nah ngagasap teh. Mengambil manfaat hak orang lain tanpa izin. Manfaatnya unggul. Mengambil ya manfaat hak orang lain tanpa izin. Contoh, misalkan seseorang mau sholat terus wudhu, selesai wudhu, ini kain kotor, kain najis, sehingga kalau sholat ini tidak sah nih. Nah, kebetulan di luar tuh ada jemuran, di luar ada jemuran. Nah, akhirnya udah kita ambil ya, bukan kita, dia ambil. Setelah diambil, langsung dia pakai, kemudian sholat. Apa izin dulu tuh? Izin. Nah, berarti selesai sholat, dilipat, selesai sholat, langsung disimpan lagi di jemuran. Ya, langsung disimpan di mana? Di jemuran. Nah, saat sholatnya, ya sah. Cuman tidak makbul, tidak akan diterima. Kenapa? Kainnya haram, hasil naon? Gosok. Bukan mencuri, bukan. Kalau mencuri mah selesai sholat dilipat dibawa pulang. Ya, dilipat dibawa pulang. Ini kan disimpan deh. Nah, ya seharusnya gimana? Izin dulu berarti. Atau tunggu, wah kan teu aya nu gaduna tuh. Teu aya nu gaduna. Antosan selesai sholat dijemur deui teras di antosan teu katos lami aya nu gaduna. Begitu sung nu gaduna langsung mang hapunten aya kitu. Duh pieu sinyang teh kagungan. Mohon aya naon kitu? Sanes tadi abdi netepan. Angin abdi najis diangge ku abdi teh. Nyuhunkeun diri dokeun misalna ih nyatu nuhun mang aturan naon ya berarti entos. Jadi makbul, sebab diri dokan. Ya, berarti teu haram. Naon eta halal. Ya, tapi lamun teu izin langsung naon? Wih, nah itu mah belum tentu. Oke, bisa-bisa pas di akhir nu gadusinya lumayan. Aya ganjaran anu teka naon itu. Nu teu diduga-duga. Ya. Pas ke alam kubur teh ujug-ujug kengi we salat. Kieu teh naon cenah? Eta kapan tah sarumaneh dipake ku si anu jadi ganjaran. Nah, gitu. Jadi pahalana dikasih ke sana. Ke orang anu gagaduhan. Nah, itu berarti maka syarat harus naon? Halal. Ya harus apa? Jadi makanya dina sholat itu ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat makbul sholat. Makbul sholat mah syarat diterima sholat. Ya, syarat diterima sholat. Nah, itu. Nah, jadi mudah-mudahan sholat kita mana tak makbulah ya, makbulah. Jangan sampai apa? Hanya sebatas sohehah, tapi mudah-mudahan sampai kepada makbulah. Ya. Kalau sohehah sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau makbulah sah dan akan mendapatkan pahala. Ya. Kalau batilah itu mah tidak sah, harus diulangi lagi. Ya. Berarti termasuk belum apa? Belum sholat. Dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itu berarti yang kita pelajari atau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sholat menurut istilah syar'i. Beberapa perbuatan, beberapa perkataan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam serta dengan memakai syarat yang ditentukan. Lalu bagaimana hukum sholat yang 5 waktu ini? Jawaban, ya wajib. Wajib hukumannya, ya wajib.
Karena wajib, maka siapa yang melaksanakan mendapatkan pahala. Yang tidak melaksanakan mendapatkan siksa. Nah, maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita sebagai ahli sholat. Mudah-mudahan sholat kita makbul, mabrur, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Nah, ya. Nah. Bagi siapa wajibnya itu? Nah, innama tajibu al-maktubah. Sesungguhnya wajib apa al-maktubah? Salat yang difardukan ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap orang Islam dan mukallaf. Ya. Tahirin, yang suci. Ya, tahirin yang suci. Jadi berarti wajibnya sholatnya ngajalmi anu Islam, mukallaf, suci dari haid dan nifas. Nah, ini menyatakan syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat. Jadi wajibnya sholat teh kasa ka orang Islam anu mukallaf, anu suci tina haid jeung tina nifas. Berarti ini adalah syarat wajib sholat. Kita Islam ya, alhamdulillah. Kemudian mukallaf, apa mukallaf itu? Balik dan berakal. Namanya apa? Mukallaf. Balik dan berakal. Namanya mukallaf. Balik apa balik? Balik itu batas mulai menerima tugas. Batas mulai menerima tugas. Jadi kalau belum sampai batas mulai menerima tugas, berarti belum balik. Mana diantaranya? Usia 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Kemudian keluar air mani, ya, keluar air mani, baik laki-laki atau perempuan. Usia berapa tahun? 9 tahun. Kemudian khusus bagi wanita keluar darah haid usia 9 tahun. Nah, itu berarti tanda balik. Kalau kita sudah balik belum ya? Nah, berarti balik. Kalau mukallaf itu balik. Nah, kemudian berakal. Akal itu apa? Nurun fil qalbi yufariqu bainal haqqi wal batil. Cahaya di hati yang bisa membedakan mana hak dan mana batal. Itu namanya apa? Akal. Kurang alhamdulillah gaduh non akal. Ya. Akal dua, ada akal goriji, ada akal tabii. Akal goriji, akal tabii. Are akal goriji, akal yang bisa membedakan mana hak dan mana buruk. Mana hak, mana batal. Itu namanya akal goriji. Ada akal tabii, itu mah akal binatang. Tidak bisa membedakan mana hak dan mana batal. Ya, mana hak dan mana batal. Sebutnya akal tabii. Ya. Mana contoh akal goriji? Ya mudah-mudahan lebih kurang sadaya akal goriji. Mana akal tabii? Akal tabii mana? Nu teu bisa membedakan mana hak dan mana batal. Contoh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mah akalna akal naon? Tabii. Kenapa tidak bisa membedakan mana hak dan mana batal? Mana buktinya? Ya dia tidak memilih agama Islam. Berarti tidak tahu mana hak dan mana. Ya. Akalna tabii atau akal binatang. Binatang tidak punya akal tapi punya rasa. Istilah teu boga pikir tapi boga rasa gitu. Rasa nikmat, rasa nyeri, rasa sieun saha binatang. Ya, tapi teu boga naon? Teu boga pikir. Ya, teu boga pikir.
Nah, jadi mukallaf itu balik dan berakal. Terus suci dari haid dan nifas. Kita suka haid enggak? Intinya nusakeun sa istri ya. Nah, seandainya memenuhi syarat yang tadi, Islam, mukallaf, suci dari haid dan nifas, berarti itu wajib sholat. Mafhumna orang kafir itu wajib sholat. Orang kafir itu wajib sholat. Tapi bukan berarti dia tidak berdosa. Bukan berarti dia tidak berdosa. Tetap berdosa dengan tidak sholat. Tapi walaupun dia sholat, tidak sah. Kenapa? Karena belum Islam. Oleh karena itu sebelum sholat harus masuk dulu Islam. Baca dulu 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru nanti sholat sah sholatnya. Wajib sholat. Tapi bukan berarti orang kafir tidak berdosa, tetap berdosa. Cuman walaupun sholat tidak akan diterima. Sebab syarat harus Islam, ya harus Islam. Mana? Kan ada di dalam Al-Quran masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Ya, itu kan pembicaraan orang-orang ahli neraka. Mun urang mainan berenang, zaman masuk ke penjara. Ngobrol juga na, maneh kunaon euy. Urang mah boga dosa anu. Ai maneh naon ya, ieu sarua. Iya. Nah, cerita. Nah, orang-orang ahli neraka pun juga sama. Nah, masalah kaku pisakor. Kenapa kau masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin. Nah, lam naku minal musallin. Ya, saya pernah tidak sholat. Saya tidak sholat. Bukan berarti orang kafir tidak berdosa, tetap berdosa. Karena mereka terperintah. Cuman walaupun mengerjakan tetap tidak bisa. Ya. Nah, maka kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak sholat, tadi dipertanyakan tentang keislamannya, ya. Nah, gitu. Kedua, berarti goer mukallaf teu wajib sholat. Mana goer mukallaf? Anak kecil tidak wajib sholat. Ya. Cuman kita wajib mendidik. Ya. Kita wajib apa? Mendidik. Kasaha? Kamurang kali. Ya, kamurang kali. Kapan mulainya? Urang kewajiban mendidik kamurang kali. Nalika murang kali tamyiz. Tamyiz cenah hideng. Hideng teh kumanya? Hideng teh naon hideng teh? Ngarti. Termasuk hideng ya, upami murang kali tos biasa diajak komunikasi, diajak ngobrol. Bahkan tos bisa makan sendiri ya. Terus istinja sendiri, itu termasuk apa? Hideng. Nah, kita sunnah menyuruh sholat. Ya. Kangge saha kasanana? Kangge urang salaku sepuh. Ya. Muru auladakum bis-shalah. Sok sanaos teh acan balik. Ya, sama teh acan balik. Sehingga pas datang balik sudah biasa. Ya, lahiriah alhamdulillah urang sadaya hadir di pangaosan. Urang sadaya rajin ka masjid, rajin sholat berjamaah. Ya teh lahiriana didikan sepuh urang kapukur ke urang usia 5 tahun ya. Terus tak? Iya 5 tahun ke sekolah TK, sekolah SD dicontohan sholat pusat teh ke orang tua teh. Padahal teu acan wajib. Tapi tos dididik, maka ayeuna alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kewajiban kasepuhna miwarang ka barangkali supados ngalaksanakeun sholat. Terus anu gila berarti teu naon?
Teu wajib, nu teu boga akal teu wajib salat. Matak lamun teu purun salat jadi lamun aya jamaah teu salat teh, eta teh naonnya eta? Nah, gitu. Ya. Nah. Terus deh orang yang haid dan nifas tidak wajib salat, ya. Lalu bagaimana orang kafir jika dia masuk Islam? Jika dia masuk Islam, apakah dia harus melaksanakan atau istilahnya mengqadha salat? Teu kedah. Ya, begitu dia masuk Islam, semua kesalahannya Allah ampuni. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi pang bersih ya. Alhamdulillah. Kecuali orang murtad. Kalau orang murtad, ya itu mah wajib mengulangi sholat. Istilah wajib qadha bagi orang murtad. Nah, murtad orang Islam lalu keluar dari Islam. Kemudian dia tidak sholat, maka dia harus mengqadha sholatnya. Mana saja yang diqadha sholatnya? Ini ada dua nih. Ada yang berpendapat mengqadha sholat selama dia murtad. Kalau murtadnya seminggu berarti qadhana seminggu. Ada juga yang berpendapat qadhanya dari sejak balik. Dari sejak balik. Nah, margi saur anu kahiji mah ya. Dengan adanya murtad batal semua amalannya. Batal pahala amalnya. Berarti tulisanna henteu. Tulisan mana? Henteu. Ya. Maka anu qadha teh selama murtad. Di awal mah teu kedah, cuma tidak punya pahala. Kalau menurut pendapat yang kedua, itu mah batal sekaligus dihapus tulisannya. Jadi seolah-olah dia belum sholat. Dengan adanya apa? Murtad. Makanya murtad mah termasuk paling jelekna kekufuran. Nyata murtad. Ya. Nah. Terus bagaimana kalau orang yang gila tapi disengaja? Kan tadi hilang akal, itu wajib sholat. Kumalamun hilang akal tapi disengaja, apakah dia wajib sholat? Ya itu mah tetap wajib. Ya, nah misal karena yang mabuk, ya mabuk berarti tetap wajib. Nanti wajib mah hilang akal, tapi tidak disengaja. Ya. Terus orang yang apakah dia harus mengulangi sholat atau mengqadha? Terkedah. Ya. Nah, jadi berarti di sini menjelaskan tentang apa? Syarat wajib sholat. Ya. Islam apa? Mukallaf, terus suci dari haid dan nifas. Kalau dalam yang lain ada tambahan adanya sampai syariat atau dakwah, terus adanya panca indera, penglihatan, pendengaran, sehingga apabila belum sampai ajakan dakwah sehingga teu apal kumaha salat teh, nah gitu disebut istilahnya bodoh makdur. Tapi untuk saat ini mungkin bodoh makdur tidak ada lah. Ya. Kemudian orang yang panca indera teu ningali, teu nguping, sudah susah kan? Teu ningal, henteu naon? Teu nguping,
Oh, mau ditambah itu tiasa nyari mati asa. Ya, berarti itu terjadi kewajiban. Makanya alhamdulillah urang sadayana sampurna akal. Ya. Itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada awal tadi bahwa sholat itu terbagi kepada berapa? 3. Sholat menurut lugawi syar'i, kemudian istilah syar'i. Lalu di dalam sholat ada yang harus kita perhatikan: syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat diterima sholat, rukun sholat, sunat arkan sholat, sunat hayat sholat, batal sholat, haram sholat, makruh sholat. Pelaksanaan sholat ada yang makruh, ada yang batilah, ada soehah, ada yang makruh. Kemudian salah satu tadi dari syarat wajib sholat yaitu Islam, ya, mukallaf, lalu suci dari haid dan nifas. Nah, barangkali ada tambahan atau ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Saya atas saudara. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan salat orang sadayana makbul, mabrur ya, makbul jeung mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tidak. Anu makan jantan tidak kan murtad nama aja. Oh iya. Nah, ya. Tadi kan murtad ya, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Orangnya disebut murtad. Perbuatanana ridah. Ridah itu perbuatan murtad. Orangnya disebut dengan murtad. Yang tadinya Islam. Murtad itu ada 3. Ada istilah murtad i'tikad, ada murtad ucapan, ada murtad perbuatan. Kalau i'tikad itu murtad yang diakibatkan dengan hati. Contoh, kita harus makrifat. Makrifat itu apa? Meyakinkan, mengetahui, sekaligus menerima adanya Allah Subhanahu wa taala. Urang sing yakin kana ayana Gusti Allah. Sing yakin kana ayana Gusti Allah. Yakin kana ayana para malaikat, yakin kana ayana para nabi. Ya. Nah, seandainya yakin karena ayana Allah berarti iman. Berarti iman. Terus mengakui bahwa Allah Tuhanku. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus seandainya ada seseorang yang tadinya yakin adanya Allah jadi ragu, nya kitu Allah teh aya di sana, ya, nya kitu malaikat aya, nya kitu nabi aya, nya kitu aya siksa kubur, nya kitu aya nikmat kubur gitu, nya kitu aya patarosan munkar nakir, nya kitu aya surga, aya neraka. Nah itu berarti ragu. Karena hal tersebut itu berarti kategori murtad i'tikad. Ya. Makanya kita harus yakin. Ya, yakin ayana Allah, ayana malaikat, ayana nabi, ayana kitab, ayana hari kiamat, ya, kodok dan kodan,
baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rukun iman itu. Nah, seandainya ragu atas rukun iman, berarti itu kategori murtad, keluar dari keislaman. Ya. Nah, contoh. Ya. Kalau murtad perbuatan mah termasuk ya menyembah berhala. Ya, menyembah matahari itu berarti dengan perbuatan. Kalau ucapan, nah murtad ucapan itu yang jadi akibatkan dengan perbuatan, termasuk misalkan menyebut kafir kepada orang Islam, ya, atau mencemoohkan ya karena Al-Quran, misalnya termasuk ayat jamin nyaros orang mah wajib sholat misalnya, padahal dia itu orang Islam, dia itu balik, baik itu nekatkan wajib karena sholat, ya. Nah, jadi ada murtad perbuatan, ada murtad ucapan, ada murtad itikad, ya. Makanya jaga itikad orang sadayana, jaga ucapan orang sadayana, jaga perbuatan orang sadayana. Pilih terjerumus karena hal murtad, ya. Gitu. Jadi murtad itu keluar dari agama Islam, baik dengan itikad, perbuatan atau dengan ucapan. Kalau ini menahan hadas, misalkan program terakhir, tahan gimana? Ya, menahan hadas. Ya. Sebelum sholat apa sedang sholat? Kalau sedang sholat mah ya bisa ditahan, tapi kalau sebelum sholat itu mah tapi apa ya, makruh gitu lah. makruh. Tapi kalau sebelumnya, misalkan sebelum pas mau sholat tuh biasa asannya mules gitu ya. Nah itu tunggu dulu ya, sampai istilahnya hilang, ya, sampai hilang. Tapi kalau sudah kita sholat, ya, sudah kita sholat. Itu bahkan kita tidak boleh kan istilahnya membatalkan, ya, biasa ditahan gitu. Itu kan berarti datangnya setelah kita sholat. Tapi kalau sebelum kita sholat, nah, tunggu dulu. Kalau sebelum kita sholat, iya. Masalah diterima dan tidak, ya, itu bahkan bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Cuman kan kalau istilahnya memutuskan kewajiban mengabatalkan eta, kita kan tidak baik juga. Nah, itu kan misalnya bukan keinginan kita, kecuali kalau memang datangnya sebelumnya, sebelum apa? Sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Was-was. Maksudnya karena was-was. Bayar kemana? Ditahan bayar. Dihubungkan sama kesehatan, tapi
itu istilahnya dengan apa namanya, kesehatan kita sok jadi gimana. Umpamanya kesehatan itu langsung merinding. Bola kampus. Nah, suara ini lah. Panjang hesen sudah. Ya, apa ya? Memang kalau sengaja kita membatalkan, ya berarti kan tidak boleh. Kecuali kalau memang ada udzur. Ada udzur itu berarti kita boleh, ya, boleh membatalkan karena ada udzur. Kalau toh memang itu menjadi penyakit, ya, kalau memang itu menjadi penyakit, ya bisa-bisa saja termasuk dengan bahasa apa, udzur. Ya. Oke lah, nanti PR aja ya, biar jelas itu PR. Mengenai tadi kan nahan hadas, ya. Nahan hadas itu, kalau nahan hadas itu kategori awal mula itu makruh. Awal mula makruh. Berarti tidak baik untuk ditahan, dalam arti harus dihilangkan. Tapi kan posisi kalau udah sholat kan bingung. Nah, kemudian kalau memang terjadi kaitan kepada apa namanya, kemadaratan, itu adurat atau adurat ya. Kalau memang terjadi madarat ya. Tapi insya Allah PR nanti, mudah-mudahan ada nanti sekalian mungkin dicari keterangannya bagaimana gitu ya. Dah, tuh setengah delapan sekapen tuh ya, atur nuhun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anu harus nayatati Allah menempatkan kelepatan simpuring hapunten kasadayana. Mudah-mudahan sholat orang sadayana makbul atau makbulah dan makbul. Amin ya robbal alamin. Cuman kita tetap ya sieun teuing ulah gitu nya, gitu merasa memudahkan, meringankan oge sami ini ya. Nah, terus saku seueuh anu akhirna bisi ngepilih ngakibatkeun kana putus asa ya. Jadi kita lakukan sebagaimana ilmu yang kita ketahui, yang kita miliki ya. Nah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa Rabbij'alni apa tadi? Muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Nah, ya. Itu doa supaya kita, keluarga kita jadi ahli sholat. Karena ada kalanya urang teh miwarang kabudak tapi sok hese teh. Ya, nya nitah ieu salat ka saha? Ka urang kali ulah eta hesena teh luar biasa. Ya, makana doa tadi. Tapi sebelum doa istighfar oge. Astagfirullahaladzim. Bisi urang baheula kitu. Bisi urang baheula kitu dipiurang usaha. bisi urang baheula kitu ya. Dipiurang ku emak jeung ku bapa sok loba ke heula gitu. Mata ayeuna ge budak oge sok ke heula urang gitu. Da urang baheula urang kitu. Ya, orang Batak langkung dipayun orang nonela istighfar astagfirullahaladzim. Bisi orang gaduh kelepatan. Dan diantaranya supaya sholat agak surat panjang. Apa sudah beberapa surat, sudah beberapa ayat. Lupa. Apakah dilangsungkan atau memang ulangnya atau diganti dengan surat lain? Jadi dikala sholat lupa bacaan hilaf ya, hilaf surahna asanana kakedahan makmum benten kakedahan makmum maparinan kuningan upami imam hilaf makmum gaduh kewajiban ngawartosanana sanes ku subhanallah
sanes ku subhanallah tapi nyambung ayat iraha nyambung ayatna nalika imam atau liret. Jadi pas hilap naon ya saudara kan diam. Nah, maka makmum nyambungkan ayat dengan tujuan dua ngawas Quran sareng ngawartosan. Niat ngawas Quran sareng ngawartosan. Nah, upami ayeuna makmum oge sami teu naon? Teu terang. Sami teu terang. Imam oge naon? Atos mandeg gitu ya, atos mandeg. Kumaha upami kitu misalnya naha ruku bae atanapi ngalih kana surah sanes. Nah itu teu langkung ya bade ruku mangga bade ngalih kana sanes mangga ya. Gitu. Mungkin kaitanana oge karena ka makmum selesai can baca Fatihahna. Upami kinten makmum selesai baca Fatihah, ya imam langsung. Tapi seandainya namanya seayat dua ayat sehingga makmum teu acan selesai Fatihah, maka keange imam langkung sae gentos surah anu apal. Maksudna maparinan kesempatan ka saha? Ka makmum. Pan aturan berjamaah teh kieu aturan berjamaah teh. Ngawitan peten persiapan imam sareng makmum. Ya, persiapan atau imam sareng makmum. Persiapan aya anu ngosusoli aya nu teu nya persiapan. Tos itu imam Allahu Akbar, tos ka kuping bar name makmum Allahu Akbar. Pamiti acan ka kuping bar teu kenging waca waka Allahu Akbar. Terus kuping bar makmum Allahu Akbar. Terus berhenti sejenak sekira-kira membaca subhanallah. Nah, berhenti sejenak, terus berhenti sejenak, kedua-duanya baca iftitah. Allahu Akbar kabiro. Imam sareng makmum. Selesai iftitah, imam dan makmum berarti kan bersamaan. Maka imam baca Fatihah. Dikawitan ku ta'awud. Sunnah nawas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus bismillahirrahmanirrahim. Makmum ngupingkeun imam. Selesai Fatihah imam, serempak sadayana ngaos naon? Amin. Ya, serempak sadayana ngaos amin. Selesai ngaos amin, tadi sebelum amin berhenti sejenak sekira-kira membaca Robbik firli. Tapi sunat diaos Robbik firli amin ya. Nah, terus amin berhenti di sejenak. Terus imam makmum baca naon? Fatihah. Makmum baca Fatihah. Nah, imam berarti ngaos surah. Jadi imam ngaos surah, makmum ngaos Fatihah. Bahkan aya nu sae mah imam teh surahna teh aya anu sir, aya nu jahar. Anu sir dialonkeun supaya makmum teu kawer. Ya. Oke, kira-kira makmum selesai Fatihah, imam name dijaharkeun. Ya, tapi urang mah sok langsung dijaharkeun. Makmum ngaos Fatihah, imam ngaos surah. Nah, maka upami tadi imam hilang. Nah, kinten-kintena lamun ruku imam selesai can makmum selesai cacanana Fatihahna pemikinten makmum atau selesai baca Fatihahna ruku biasa. Ngan upami makmum kinten teu acan selesai ronana Fatihahna lamun sae panten imam
aya kewajiban. Nah, kewajiban baca Fatihah ya. Ada kewajiban baca Fatihah. Ya. Henteu cekap ngupingkeun. Teu cekap ngupingkeun, tapi kada kewajiban ngaos Fatihah. Maka aturanna sapertos kitu upami dina anu jahar ya. Upami dina anu jahar. Cekapnya di kantor perintah kumaha situasina. Ngan teu kenging memaksakan upami hilap teu kenging memaksakan anu hilap eta bilih engke keluar tina aosan Al-Qur'an gitu nya. Ya, bilih keluar tina aosan Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah mudah-mudahan aya manfaatna. Sangrian ulah sunati Allah patna kalepatan sim kuring hapunten kasadayana. Mudah-mudahan paranjang iswa sehat walafiat biasa tepang di dina sanes waktos kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.